Itu sebenarnya dulu gimana kami ngadu kalau orang beli. Saya bawa yang positif bang. Kami bukan salah kamu, kami nggak ada salah sini. Saya nggak nyari kamu. Yang kalian adanya corona, kami kasih kami ngadu. Kemana kami ngadu? Ini bukan maling. Mereka bukan maling. Edukasinya yang baik. Ini bukan maling. Untuk biaya makan sehari-hari aja susah, Pak. Tampak seorang anggota Satpol PP memarahi dan kemudian memukuli pemilik kafe dan istrinya. Anak saya 5, mau sekolah bayar, mau ambil rapot bayar. Kalau saya tutup, kalau omset nggak ada, macam mana untuk bayar yang lain-lainnya? Melanggar dong saya. Itu saya melanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemerintah yang maha benar? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amin. Teman-teman semua, negara dibentuk agar menciptakan suatu keteraturan, kenyamanan, kesejahteraan bagi bangsanya, bagi rakyatnya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk bisa mewujudkan tujuan negara tersebut, maka dibutuhkanlah suatu pemerintahan untuk menjalankan suatu negara. Negara Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus berlandaskan kepada kedaulatan rakyat yang demokratis, di mana pemerintahannya berasal dari rakyat, dibentuk oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk pejabat. Teman-teman semua, Indonesia juga menganut sistem desentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan atau otonomi kepada pemerintahan yang ada di daerah. Sehingga pemerintahan yang ada di daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya dengan batasan-batasan tertentu. Hal ini bertujuan agar pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki permasalahan-permasalahan, bisa dengan cepat dan dekat diselesaikan oleh pemerintah. Karena pemerintah memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat, maka rakyat memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang nanti akan digunakan untuk menggaji pemerintah dan kebutuhan-kebutuhan operasional pemerintahan. Artinya, bisa kita katakan bahwa petugas-petugas pemerintah bisa makan dan hidup layak dari uang rakyat. Bagi yang tidak sepakat, silakan boleh komentar di bawah ya. Teman-teman semua, sudah 2 tahun pandemi menyerang seluruh dunia. Hampir semua negara kewalahan termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia terlihat panik dengan situasi ini. Bayangkan, jika pemerintahnya panik, bagaimana dengan rakyatnya? Pasti akan jauh lebih panik, bagaimana tidak panik? Rakyat akan dipimpin dan diatur oleh orang-orang yang panik. Padahal negara kita memiliki regulasi atau undang-undang yang dipersiapkan jika terjadi pandemi seperti ini. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Kita juga punya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Tetapi nampaknya aturan ini seringkali dikesampingkan oleh pemerintah, di mana digunakan hanya pada saat memberikan sanksi kepada orang-orang yang tidak taat pada saat pembatasan aktivitas. Pada saat harus menjalankan kewajiban pemerintah sesuai dengan undang-undang tersebut, pemerintah seperti hilang ingatan, ya, di mana seharusnya pemerintah menyediakan makanan dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk masyarakat. Di saat pandemi ini, pemerintah melaksanakan pembatasan aktivitas kepada masyarakat, di mana masyarakat tidak boleh beraktivitas seperti biasa di luar rumah. Yang berjualan ya harus tutup kedai dulu, yang mencari nafkah di luar harus stay at home dulu,
Banyak perusahaan yang harus mengurangi karyawannya untuk menyeimbangkan dengan operasional perusahaan. Banyak orang yang akhirnya di PHK, tidak bisa makan. Apabila masyarakat tetap memaksa untuk membuka lapak, maka akan diberikan sanksi oleh pemerintah. Macam-macam sanksinya, dimulai dari pencabutan izin usaha, penutupan paksa, disemprot pakai water cannon. Yang lebih parah lagi, ada petugas yang sampai memukul masyarakat. Tentu hal ini sangat memprihatinkan, di mana tugas pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat. Jika memang ingin memutus mata rantai pandemi ini, ya silakan. Tetapi jaminkan hak masyarakat, berikan mereka makan. Gantian dong, kan selama ini rakyat yang memberikan makan kepada para petugas. Berikut video viral dari Tribun Network yang telah ditonton oleh lebih dari 5 juta views, di mana ada ibu-ibu yang menasehati, menceramahi para petugas. Kita gur nyari nafkah, nyari uang mangan, dapat hari ini dimakan besok, orang sampai menimbun. Orang sampai nyelengi ngangsur bank gitu, sampai kon bayar bungane tok. Itu apa-apa, karena nggak bisa setor. Bungane tok berjalan ya dilakoni. Kalau kita nggak dagang kan bayar bungane keprimen. Wong nyari uang hari ini buat makan besok, gue sangu besok kok di kayak teroris kita dijaga wong sakmene akeh. Kalau aku teroris dijaga kayak gini bener. Wong kita wong dagang kok halal kok. Cari itu yang kriminal-kriminal, ojo kurang gawean. Kita wong jaga di dagang kayak Tentunya apa yang disampaikan oleh para PKL tersebut mewakili curahan hati dan keresahan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Alih-alih disejahterakan oleh pemerintah, masyarakat harus berperang dengan corona dan perut yang keroncongan serta hutang yang menggunung. Belum lagi dengan aksi-aksi para petugas yang represif dalam menertibkan masyarakat yang melanggar aturan. Jadi apakah benar mereka yang selama ini makan dari uang rakyat malah menindas rakyat? Silahkan boleh komentar di bawah. Teman-teman semua, selama ini memang kita sering melihat ya di berbagai media bagaimana aksi-aksi pembubaran secara represif terhadap masyarakat yang melanggar pembatasan aktivitas ini. Namun sebenarnya di beberapa tempat ada juga para petugas yang dengan humanis mencoba untuk menertibkan masyarakat yang melanggar aturan ini. Tentu hal ini bisa menjadi contoh untuk para petugas yang selama ini represif dalam penertiban. Kalau kita melihat di berbagai media, terdapat beberapa petugas ya, baik itu Satpol PP, polisi ya, yang mengamankan secara humanis. Bahkan ada yang sampai memborong makanan yang dijual oleh para pedagang ya, agar pedagang tersebut bisa segera pulang. Ada juga yang langsung memesan untuk beberapa hari sehingga si pedagang tidak perlu berjualan dulu untuk sementara waktu. Tentu hal ini hal-hal yang sangat baik sekali ya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah menghimbau kepada para petugas khususnya Satpol PP agar dapat humanis dalam menertibkan pembatasan aktivitas masyarakat ini melalui surat edaran yang beliau keluarkan. Berikut video pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Berkaitan dengan PPKM ini, memang Bapak Presiden memberikan penekanan, yaitu agar dilakukan dengan cara-cara yang humanis, kemudian santun, kemudian manusiawi, tidak berlebihan, meskipun tetap tegas. Karena namanya untuk mendisiplinkan masyarakat itu, di tengah masyarakat yang berbeda-beda, kulturnya, dan lain-lain, maka perlu ada langkah-langkah tegas, tapi sekali lagi, humanis, santun, manusiawi, dan tidak berlebihan, tidak menggunakan kekerasan eksesif. Teman-teman semua, tentunya kita sangat berharap sekali pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa hidup normal kembali. Tetapi jangan sampai pandemi berakhir, kita pun ikut berakhir alias mati karena kelaparan atau karena stres memikirkan hutang yang menggunung. Baik, demikian tulis komen kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.